Makanya tampul lagi enom. Lagi enom ini cangkal-cangkal. Belajarnya kah cangkali, usahanya kah cangkali, urusan dunia nih menuri bahuma cangkali, urusan akhirat menuntut ilmu ba'amaliyah cangkali juga sama gitu tuh. Jangan urusan dunia haji nang cangkal, urusan akhirat tak tinggal. Nah ini bahayanya enak. Bila kita hidup kada mau cangkal urusan dunia, masa akhirat kada mau cangkal, timbul kena penyesalan. Coba karena makanya kita disuruh hidup di dalam dunia itu harus ada usaha. Usahanya itu harus dicangkali juga. Tapi masalah urusan akhirat jangan kalah. Cangkal dunia urusannya, akhirat cangkal juga lagi, paling ada timbang. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ala nawazi kulli insani wa qudratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhi Siti Khadijah, summa ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, summa ila Syekh Saman Al-Madani, summa ila ruhi Syekh Muhammad Ar-Rasyid bin Abdullah Al-Banjari, summa ila ruhi Saman Mulia Sindari wa Syekh min Kutubi, summa ila ruhi Syekh Turki, summa ila ruhi Tungguru Mahmud, summa ila ruhi Tungguru Asad, summa ila ruhi Tungguru Asmudin, summa ila ruhi Tungguru Nujan, summa ila ruhi Tungguru Hamid, summa ila ruhi Tungguru Muhammad Nur, summa ila ruhi Tungguru Fadil, summa ila ruhi Tungguru Irsad Zin, summa ila ruhi Tungguru Abdul Murid, summa ila ruhi Tungguru Bustami, summa ila ruhi Tungguru Syaruni Abdul Bangil, summa ila ruhi Abdul Mahfuz Pamangki, summa ila ruhi Amin Pamangki, summa ila ruhi Amri Pamangki, summa ila ruhi Tuan Guru Kasbul Anwar, summa ila ruhi Syekhuna Zain bin Abdul Ghani, wabil khusus ila ruhi Syekhuna Zain bin Abdul Ghani, summa ila ruhi Burhanuddin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jauhi oleh engkau daripada malas, karena bahwasanya malas itu dicela dan kerusakan yang besar. Arti kerusakan itu merugikan. Nah, di sini kita disuruh jangan sampai ada di dalam diri kita bersifat pemalas, rasa kita penguliran. Karena bilanya ada kita bersifat malas, pajangan disambeti orang. Coba akan disambeti orang, penguliran benar itu orangnya benar. Ya. Siapa yang suka? Pada seorang hal lagi. Lagi pun nang pemuda nih, namun an kekanakan nih, jangan tidak pemalas. Tampuli lagi enom, tampulo lagi enom, tampuli kan tampulo lah, sama kan keduanya. Amun inya sudah Tuhan, ada tapi kau lagi coba akan kebanyakannya amun orang tuh nah kada dek halangannya tuh nang masih lagi enom, kada dek halangannya tuh nang masih belum begini itu kada dek halangan lagi dah. Ayo hasil tonton terus. Amun inya sudah Tuhan, hanya keluar pada rumah sudah ubah sudah asa dingin hawanya.
Amunnya sudah tuha mesti hendak rajin orangnya, tapi ngarang sudah tuha terbatas sudah kadang pikawal lagi. Makanya tak boleh lagi enom. Lagi enom nih cangkal-cangkal. Belajarnya kah cangkali, usahanya kah cangkali, urusan dunia nih menure bahuma cangkali, urusan akhirat menuntut ilmu ba'amaliyah cangkali juga sama gitu tuh. Jangan urusan dunia aja yang cangkal, urusan akhirat tak tinggal. Nah ini bahayanya karena bilanya orang itu mau utamakan dunia, cangkal dunia, akhirat dilemahkannya. Berusaha anak sugih, cangkal benar, tapi tentang masalah akhirat, apalagi perintah Allah diabayakan kada sugih. Kada sugih bujuran tuh akan musugih gitu kan. Bila orang tuh anak sugih atau anak sukses, urusan masalah dunia cangkal, makanya dia manuri cangkal. Kada tahu di hari hujan toreh hibak tuh getahnya tak. Kada tahu di hari nang pida marang menggetuk, wah bersemangat. Ya ini cangkal nih nih. Kada tahu di hari hujan balap. Pohonnya dilihat pohon aduk, ayo jadi kawat itu re cangkal kok itu tak. Aku nang kada cangkal arif ini emang getop sudah, hujan nang kuliah aja, kuliah sudah kata-katanya. Apalagi orangnya sudah berbini, bilainya kita hendak disayangi bini. Nih, nang sudah begini nih cangkali. Oh udah cangkalan, aku nang kada cangkal dia sudah sayanginya. Wih, oh zamannya didengar. Ada nama jawab secangkal-cangkal. Aku nak ada cangkalnya ini aja sayang. Oh. Sawat kada cangkal hajinya sayang, apalagi cangkal 2 kali lipat sayangnya nih tuh. Aku nih ha, nih mana nih? Nih bang anom-anom nih. Bila inya hendak kawin cangkal dahulu, becarinya cangkal untuk ilmunya cangkal. Adakah anak kawin? Tapi di sini nonton terus dari cangkal, usahanya cangkal, menuntut ilmu cangkal. Nah, kalau kita salah pilih lagi gitu. Ini ujung nang tepahual hanya seminggu sudah tepahual berumputan mau bini kadang nih pengantin juga nih tetap. Itu besisingkingan untuk dia kelambu besisingkingan. Kalau beda di depor besisingkingan, tabalikan panci. Nah ini nih. Nih, gua nang anom-anom nih, nang belum kawin cangkal. Mana cangkal? Baik usaha cangkal atau menuntut ilmu. Jangan sabuting aja cangkal, usaha cangkal, menuntut ilmu kan cangkal, jangan. Menuntut ilmu cangkal, usaha kan cangkal, jangan juga. Ikhtiarnya kan ada. Ujung anu hati kita min rok sabil ya dengan kawan. Wah, minta rok sabilah. Ya aja kawan kupu-kupu di atas bis rokok habis gitu. Nah, ya aja kawan dia deh. Nah, ada jawabannya juga. Kupu-kupu di atas bis rokok habis jadinya. Mendatangi pulang kepada kawan. Nah, bermodal aja kawan. Nah, ya amin ini. Bila kita hidup kada mau cangkal urusan dunia, masa akhirat kada mau cangkal, timbul penyesalan. Karena makanya kita disuruh hidup di dalam dunia itu harus ada usaha. Usahanya itu harus dicangkali juga. Tapi masalah urusan akhirat jangan kalah. Cangkal dunia urusannya, akhirat cangkal juga lagi, paling ada imbang makanya itu kan. Bila hendak cangkali akhirat, bah urusan dunia kan tapi cangkal. Ramai, tapi itu orangnya makamnya tinggi, makanya kita ini apa? Jangankan tinggi, visi makam aja belum ada lagi. Iya, ini nih, tuh orang nang soleh aja lagi, kada cangkal duduk aja orang nang datang, geresak ya, digeresak bunyi. Nah, cuma nyor datang kendaraan di muka rumah, iya.
Nah, tuh orang soleh-soleh aja, kawan kata picangkal mau urusi dunia itu, kita orang awam pada kawa kada cangkal. Ujung diramuti bini enak. Kalau dipaham nih, nah anom nih, paham lah. Nah, ini nama anom aja, nama Tuhan ini kada lagi ya. Ini tujuannya sebenarnya anom. Telah berkata Syekh Abu Nasar As-Safari Al-Ansari. Ini berucap Syekh Abu Nasar nih. Tapi ini saja sidin saurang mau ucapi diri saurang ini nih. Namun kita nih berucap saja diri saurang pada orang gila beneran. Ya Allah, diri kok cakalah diri pulang. Nah aja kawan lah, apa itu berpandangan siapa? Barang tuain siapa kah aja. Nah ini. Nah ini Abu Nasar ini mau ucapi diri sidin seorang. Ujar sidin, hai diriku, dua kali sidin mau ucapi diri sidin seorang nih. Janganlah menunda-nunda daripada beramal soleh, berbuat adil dan berbuat ihsan. Ihsan itu berbuat baik. Nah berarti sidin ini menuduhi diri seorang ini nih. Diriku, ujar sidin, jangan ditunda-tunda lah daripada beramal soleh, artinya gawian yang baik itu nah, jangan pindah ditunda-tunda lah. Nah ini Mak Isartakan sagen kita juga. Jadi bilanya gawian yang baik jangan pindah hendak ditunda-tunda. Bisa bujur nih, kenapa kah? Orang kawin itu baik karena gawian. Baik dia, nah jadi tunda-tunda. Nabi haji itu mau ucapakan, ujar Nabi, gawian yang disegerakan itu diantaranya nikah, jangan tidak ditunda-tunda. Ujar sedikit duitnya ada, iya sudah, masuk banjir, iya sudah. Sebutin sudah, nang jangan tidak ditunda-tunda. Nang kedua, bidainya ada bisa hutang, duitnya ada, bayari, capati. Nah itu tak. Tunda habis tak lain. Nah ini kaina pulang betul bang. Tunda ada kita tunda habis kali jadi kaina pulang. Nah nang dua macam ini bilainya sudah ada ujar Nabi segera gawi jasidin. Anak kawin dari duitnya ada, ayo nak lagi bininya hapun jangan lambat. Ada anak kawin. Beda kalau deh. Sasan kah nak kawin? Ayo. Amin. Sudah juga kabar di langgar situ dari bawa kipas angin. Berebah dulu lah bola di dalam langgar lah. Nang di beginian sih tadi bawa kipas angin nang bangpak kaderet tuh. Itu apa? Siapakah mau mulai seikom tuh? Berebah seikom lo. Ada dulu sekawin. Berebah pun seikom. Ini ada dulu sekawin kasus setahun kok halatnya. Padahal berencana aja ada judulnya bapak pacaran aja ada. Soalnya hawa-hawa kawin. Ibat dia, lihat tampaknya berkah di situ tak. 3 orang kah 4 orang kah sudah. Ada deh wes kasus setahun halatnya kawin terus. Hanya ada orang isap. Nah hanya ada kapulang. Nah, iya nih tuh. Tapi situ orang sedang nang aja nang ada di bisi bini emang sudah ada bisi bini kan berpisahan ada bisi bini berada di situ wah kata kabul. Kalau anak dua ujar bini nang berita dulu langkahi wayak dulu. Nah ayo kenyamanan bini 2 tak bagi tenaga usaha tak bagi juga. Seperkuat nih jadi bagi juga. Paham seperkuat apa? Nah, ini ujar sidin nih, jangan pindah hendak menunda-nunda gawian nang baik amal soleh, arti beramal tuh artinya menggawi soleh itu nang baik. Gawian nang baik itu nyata-nyata baik, jangan pindah hendak ditunda-tunda bila kita mampu menggawinya. Macam-macam, Amalia membaca zikir, baca sholawat. Nah, jangan pindah hendak ditunda-tunda. Pas waktu jadwalnya sudah
gawe jangan kaina bocong keguringan. Berbuat adil. Nah, ini berbuat adil ini jangan pindah ditunda-tunda. Dan berbuat ihsan, berbuat baik jangan pindah ditunda-tunda juga. Semua orang yang berbuat amal soleh itu senang. Ayo, siapa nang kada senang hati? Senang kalau berbuat amal baik nih. Dan dikenang orang lah, artinya diingatkan orang. Kita menolongi orang rabah bahkan dan kita tolong ubati akal, tukarkan ubat-ubatnya. Apa dikenang orang itu tuh? Pak juga jalan kita umpamanya, apakah miriskan di kampung orang yang rabah kagenangannya ingat, ay pantar nang mau dia aku sama nama ubati aku, mah kasihan dia nama nolong juga ya dikenang orang. Makanya bila kita hendak dikenang orang lain juga. Bila kita tuh hendak dikenang orang, tolongi orang lain juga. Jangan harap kita hendak dikenang orang, amun inya kadang menolongi orang lain. Itu kuncinya. Nah, lalu pulang sedangkan bala dan celaan itu didapat bagi tiap-tiap orang yang pemalas. Bila orang pemalas, pacangan mendapat bala. Bila orang itu pemalas, pacangan disambati orang. Macam-macam aja bala ini tetap. Iya nang apa arba mustamir dah. Bilanya pacangan pemalas, hati-hati lah. Arba mustamir lah, ya deh. Nah, arba mustamir lah tampian arba. Padahal arba mustamir itu bujur pangbala berapa ribu diturunkan. Ingatan berapa? Ini tuh banyak banget kalau balanya. Padahal itu tujuannya sagan orang kafir nang ianya. Lawan nang orang pemalas dua macam. Orang kafir lawan orang pemalas. Padahal arba mustamir itu bukannya bala turun, tapi di situ apa? Berkah di situ nang ianya. Hari arba ada kita penjelasan di sini nih hari arba terjadinya apa? Nur Muhammad itu hari arba itu tuh diciptakan oleh Allah Taala. Nah ini nih kita kada tahu arba mustamir bala turun ya. Jangan khawatir, jangan takutan. Padahal nang turun bala itu orang kafir lawan orang nang pamalas dua macam itu. Musi orang Islam tapi orangnya penguliran. Ayo arba mustamir menguri, insya Allah selamat. Niatnya jangan pemalas, coba akan nak. Ini kadang kulir aku menguri nah, jadinya arba mustamir aja. Bapak teman nak kemana? Aku nak ke warung loh. Wah bisa pilih lah, tadi dipakai orang rabah patah sepidanya. Kulir aku aja tagihan ya kulir. Pas juga rabah. Nah ini tuh. Nah, nyatakan arba mustamir itu bujur pang bala turun di situ pada hari arba, tapi di situ itu diarahkan anu orang kafir nantiannya. Nah, bukan anu orang Islam. Mau juga orang Islam, tapi bila orang itu apa? Pemalas mau gitu tuh. Dan telah berkata Musannif ini pengarang kitab, dan sesungguhnya telah muafakat bagi kedua pada ini, dan sesungguhnya telah muafakat bagiku pada ini makna tinggalkan ulihmu hai diriku akan sifat pemalas. Nah sidin nih, hai diriku ujar sidin tinggalkan sifat pemalas. Ayo kita ini sudah nyata ada sifat pemalas, kenapa mati kada dihilangi, kada dilawan itu tuh. Kada mau tanam hidup selama ada sifat pemalas di hati, kada mau tanam hidup. Selama sifat pemalas ada di dalam diri kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengacaukan hati kita. Selama masih ada sifat pemalas di dalam diri kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bakalan memberi rahmat kepadanya. Rahmat pula. Selama ada sifat pemalas di dalam hati,
maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Selama ada sifat pemalas di dalam hati, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupkan hatinya untuk usaha dunia atau untuk menggawi amaliyah tujuan ke akhirat. Dunia tak tutup, akhirat tak tutup juga. Sifat pemalas. Selama masih ada sifat pemalas di dalam diri kita, maka sebelum inya itu mati, rohnya pacangan sedih. Ayo, makanya orang anak mati itu tidak menangis. Kenapa? Anak mati itu menangis asa sedih. Kenapa mati sedih? Kagenangan pacangan anak menghadap Allah Ta'ala. Kenapa matinya kagenangan anak menghadap Allah Ta'ala? Karena di dalam hatinya masih merasa sedikit amal. Gara-gara apa? Gara-gara pemalas inya selama inya hidup. Bagi sigar pemalas, iya ini nih, ya timbul penyesalan jadinya nih tetap. Dan jika tiada engkau tinggalkan, maka tetaplah engkau pada kehinaan. Bila inya kita kada mau menghilangkan sifat pemalas, maka tetap hina kita hidup di dalam dunia. Hendak mati dihinakan oleh Allah Ta'ala, sudah keluar roh dihinakan oleh Allah Ta'ala. Nah lalu pulang masuk di dalam kubur dihinakan oleh Allah Ta'ala, dikumpulkan di padang mahsyar dihinakan oleh Allah Ta'ala, melalui titan suratul mustaqim dihinakan oleh Allah Ta'ala. Habis itu apa? Dimasukkan ke dalam neraka. Hina kalau neraka itu juga awal di dunia hina sampai ke neraka hina. Nah ini nih, makanya jangan sampai ada nih. Maka tiada melihat oleh aku bagi pemalas itu diberikan keuntungan. Ujar Sidin, aku melihat orang yang tidak pamuliran desa kadede untung orang yang itu tuh. Desa kadede untung. Duit kadede dapat. Ya ini orang rame berbagi 2.400.000. Ya corona kan dapat juga, beresnya kan dapat juga. Pada aku cangkal benar dia. Di manakah bidangnya pemalas itu tau? Di amaliyahnya kah, ibadahnya kah, sambahyangnya. Pokoknya bila ada timbul sifat asa penguliran, nah iya nih. Coba baca cangkal, ini pada dapat gitu dah. Aduh saling mengharapnya itu, ya kalau menurut seorang aja gitu. Mengharapnya itu, aduh mesti juga. Menurut seorang menurihnya tak mesti, ya Allah. Itu jadi juga. Siang malam menurih, kalau kita ada pasti ini tuh. Siang nurih pun kita, malam nurih pun banyak. Ya tahu sudah. Kan apalagi nih amunnya orang penguliran tuh mandangar nih apalagi sawat masih aja sifat penguliran dasar benar orangnya ini deh dasar apa macam-macam aja dasar itu dah. Kan ada keuntungan, artinya orang tuh ujar nang si nang berucap tadi teh nih dalam kitab sini, aku melihat orang nang pemalas orang penguliran dasar ada beruntung orangnya itu dah. Saruan taliong. Orang besaruan sambil berjamaah betuntun sampai yang beamin sampai yang maghrib lah banilah karumahan banyak apakah mahaul kajian kinya kada berjamaah pasangan sambil orang gerunong di rumah nah ya ini kan diliungnya aku ikamnya bukannya diliung bang taliung. Nah ini jangan disalahkan orang seorang yang salah nih tuh. Melainkan menyesal dan tergegah daripada cita-cita atau maksudnya atau daripada maksudnya itu kehendaknya. Bila orang ada di dalam diri itu ada sifat pemalas, maka kena penyesalan yang timbul di dalam hati. Lawan pulang apa nang dikehendakinya kada mau dapat. Anggap bini orang sunnah orang bungas tapi napa? Pelarang jujuran orang bungas itu zahirnya aja jujuran itu pelarang. Anak bungas tapi ada cangkal. Pada mau.
Orang bungas tuh sesuai dengan keadaannya. Bila bungas larang jujuran di sini untung nih murah di sini. Coba minta kamar tak kurang ratusan juta. Mana orang situ kan, cari kan nah. Insya Allah jurit itu kelampayan. Apalagi banyak pator bukan jurit itu kelampayan nih, bukan kekawanan. Kada rugi pan di ratusan juta ya Allah. Tapi jurit itu kelampayan. Keturunan yang keberapaan itu dah. Anak keturunan ke-10 ada enaknya. Anak keturunan ke-9 ada enaknya. Anak keturunan ke-7 ada enaknya. Anak cucunya itu tak. Maka asli kuitannya lalakian terus nih, nang lalaki terus ke atas. Nah, ada kah? Enggak ada yang ya nyaman 200 juta tuh nyaman itu tak. Ada tadi itu orang lawan kakawinnya sudah. Barangnya dan bagaimana kah di Martapura tuh ada ya ambehan gitu barangnya di mana kah mau tinggal di Masjid Al Karamah kah alam mulus itu oleh papa larang jujuran itu oleh papa lagi masalah nang penting nyaman dipandang ya pak. Dan dikata ulama ada berucap beberapa banyak makhluk dan kelemahan dan penyesalan yang diderita manusia yang timbul dari sifat pemalas. Nah, ya kalau supan timbul di dalam hati, menyesal, apa ikan supan enggak? Kenapa jadi kawan? Iya, aku alasan menyesal ada guna aja. Sakit kenapa hati aja. Nah, gara-gara apa? Gara-gara pemalas. Jauhi olehmu daripada malas dan membahas barang yang tidak jelas. Disuruh kita apa? Menjauhi daripada sifat malas, lawan membahas barang yang tidak jelas. Membahas permasalahan yang kada jelas itu kan usah umpat ranai. Kada jelas juga macam-macam berupa dan macam-macam apa-apa kada jelas juga usah umpat. Dan sesungguhnya telah berkata ulama, bermula pemalas itu timbul karena sedikitnya perhatian terhadap keutamaan ilmu dan kelebihannya ilmu. Kenapa mati orang tuh timbul pemalas? Karena ada ilmunya. Kenapa mati orang tuh pemalas? Karena kada tahu keutamaan ilmu. Asa orang itu berilmu, insya Allah hilang sifat pemalas. Nah ini nih, ini alhamdulillah penuntut ilmu nih. Cangkal aja nih diserbu juruhannya nih gunang nih, nah masih gue lalaki yang belajar nih. Behujan-hujan tulak ke andang. Ayo, ada yang hujan labat gitu aja, ada aja yang tulak. Berhilim lah tulak, ada bini mambilakan hilim. Nah yang pakai helmnya ya, supaya jangan nganu nih karena muha ya. Kena mau muhapian kena besok kena habis sama redingin ya. Bangsa ikum mambilakan baju jas. Yang ini baju jas tak tinggal. Nyamannya didengar bini mendukung. Ada sapali bilanya aing dia kadusan jeung tulak kabehnya aing. Cak kita gorengan. Ya benar, laki menuntut ilmu disuruh gorengan. Bilanya ada tuh bini mendukung laki menuntut ilmu. Pilih aja surga umatnya surga mana? Kenapa atasan lah? Biar lakinya disuruh di atas atas. Atas ke bawah ke ujung ke tanduk ke sama aja. Ya. Pilih anak surga mana? Bilanya laki menuntut ilmu, ini mendukung. Hari hujan mengambilkan hilimnya, hari hujan mengambilkan baju jasnya. Ayo pas mati malam tuh juga bini pilih surga mana anda? Enggak itu bakal kalah di mati malam itu pak. Kalau mati kalau benar ayo. Bilanya ada tuh bini mendukung laki menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala cinta kepada bininya tadi. Ayo,
Lain itu pandangan Allah Ta'ala, pandangan yang biasa itu lain itu tuh. Ini khusus, ada pandangan yang khusus nih tuh. Bagi-bagi nian yang mendukung laki menuntut ilmu tuh ada pandangan yang khusus nih tuh. Ayo namanya yang tidak dilemahkan semangat, hari hujan itu bisa kalau tidak gering ya. Ada baju jas doang apalagi. Kayaknya dia biasa baju kayak apa yang sampai ke andang situ. Baju tersedia sudah ada di andang. Tapihnya, bajunya, selawarnya, cawatnya ada aja bisa dicawat. Ayo, apalagi dia selalu hujan banyak oma. Asal ada biasa menangui nang anum-anum wali hujan untuk ilmu cari sakacamatan kali ada di bangunannya aja. Tapi nggak apa-apa tujuannya menuntut ilmu atau rame nang bawa kumpulan berkuan mau piang kan niatnya atau bujur-bujur untuk ilmu kan. Tahu juga kamu masing-masing aja nih. Ya mudahan ikhlas saja yang sudah. Diberi semangat juga laki itu menuntut ilmu, jangan dipindah dilemahi ini tetap. Bila orang itu tuh masalah amaliyah amun inya kada tahu rahasianya khasiatnya apa kata amalkan kada iya enggak. Tapi bilinya tahu rahasianya atau khasiatnya wah cangkal benar amalkan itu tuh. Nah ini kurang keutamaannya nih. Nah, makanya bila orang hendak supaya bersemangat beramalia itu harus ada sedikit mengetahui tentang masalah rahasia kandungannya. Tapi kita bukan mau tingkat situ ada supaya menimbulkan gairah benar. Tapi itu mesti disampaikan rahasia kandungannya nang masalah menuntut ilmu. Tak baik ada menuntut ilmu. Ya Allah. Tak baik ada cangkal pula kenapa itu kan. Maka sayugianya lah artinya sepantasnya lah bahwa dilatihkan atau dipayahkan dirinya atas mendapat ilmu. Nah, ini harus bersakit makanya. Orang untuk ilmu tuh harus bersakit makanya. Nang mana kalau bisa bahkan dari berjalan itu tuh jauh kalau berjalan harus setengah pal orang harus setengah pal kan. Nah. Payah kalau tuh ngalih kalau menuntut ilmu. Semakin payah orang menuntut ilmu, semakin banyak pahalanya, semakin besar pahalanya itu kan. Maka orang menuntut ilmu ini amunnya kadang merasa kepayahan, kadang merasa asa ngalih menuntut ilmu, ilmunya tuh kan sempurna mas ya. Kalau kita tuh menuntut ilmu tapi kita kadang merasa payah, kadang merasa susah, masih kan sempurna lagi ilmunya. Tapi bila kita menuntut ilmu rasa sulit, rasa ngalih, banyak cobaannya, macam-macamnya cobaannya, no sempurna tuh ilmunya nih tuh. Kada ada rintangannya menuntut ilmu, kada ada, masih belum sempurna lagi nih tuh. Makanya kebanyakannya orang menuntut ilmu ini pasti ada rintangannya. Bilainya malam waktunya tuh ada rintangannya, mati lampu kah, gitu tuh, angin ribut kah, atau sakit parut kah, mari dingin kah. Nah tuh ada sudah tuh rintangannya nih tuh. Dan bersungguh-sungguh dan terus memperhatikan pada kemuliaan ilmu. Kita harus bersungguh-sungguh menuntut ilmu, terus menuntut ilmu, jangan pindah MP. Nah lalu kita perlu memperhatikan pada kemuliaan ilmu. Nah di situ arti memperhatikan pada kemuliaan ilmu itu artinya mengamalkan ilmunya. Kita mengamalkan ilmu. Nah ya ini sungguh-sungguh, bujur-bujur, ya istiqomah jadi. Ilmu itu kekal dan harta binasa. Bisa bujur kalau kan? Ilmu itu kekal, harta itu binasa. Seperti barang yang dikata Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ini ucapan Sayyidina Ali. Ujar Sayyidina Ali bahwasanya ilmu itu kekal.
harta itu binasa. Ayo. Reda oleh kami akan pemberian Tuhan pada kami. Bagi kita ilmu dan bagi kafir itu harta. Nah kita ini harus redain apa yang diberi oleh Tuhan. Kita ini orang Islam, kebanyakannya Allah Ta'ala memberi ilmu pada harta. Makanya mayoritasnya orang Islam tapi ada yang sugihnya kada. Lihat orang yang kafir-kafir pak banyak yang sugih, apalagi orang Cina pak. Orang Cina pak sugih-sugih gitu tuh. Nah tuh ada sudah ucapan Sidina Ali. Nah ayo Cina sugih nah. Jangan sugih. Jadi jangan heran orang Islam ini banyak yang sakit, jangan heran. Ini sudah ada rumusnya, sudah ada. Ayo, kebiasaannya orang mukmin atau orang Islam itu kada mau sugih. Dibandingkan sama orang kafir, kasugihan dasar banyak orang kafir yang sugih cuma pada lihat. Apalagi dibandingkan dengan orang Cina, Cina ini luar biasa. Nah, tapi kan jadi masalah juga. Pokoknya bilanya harta pacangan habis, tapi bilanya ilmu kan udah bisa sampai ke mati, sampai nang 100 tahun kan 200 tahun lah masih ada ilmunya itu tuh. Apalagi ada yang menyambung tuh kalau harus ilmunya. Karena bahwa harta itu binasa ia dengan segera, dan bahwa ilmu itu kekal ia tiada binasa. Dasar harta cepat habis, apalagi harta warisan, panas duitnya tuh. Lihat dia harta warisan kada karuan habis, lihat ya. Bisa bujur itu tuh. Kalau kita ada kuitan mati nih, kada usah lu dibagi. Kaitan aja lu dibagi. Habisakan masalah hubungan lang kuitan dia tuh takuni anu dangsana adakah hutang bila ada. Nah iya selamat sudah. Nah, adakan ngajar yang belum ditunaikan. Nampakkan ngajar umpamanya ada. Nah selamat sudah. Makanya bilanya ada kuitan mati itu takuni tetangga abahku adakah hutang anu pian dulu kada ada. Di warung takuni abahku adakah hutang kada ada. Nah biris sudah berikan, ayo situ bagi. Nang ianya dahulu hutang gitu dong ditakuni. Nah hutang dahulu. Nah ini bagus nih. Ini kan diperhatikan hutang kuitan pokoknya. Nah kasihan kuitan sedih. Bilanya ada hutang pas keluar roh mati itu anak ada di situ mati keluar roh untuk dalam keadaan sedih menangis. Langit kada manarima, bumi kada manarima orang siroh tadi. Maawang-awang bang lagi. Nah ini sakitnya nih. Nah ini hutang tentang masalah harta yang ada di dalam dunia. Belum lagi hutang yang hubungan Allah Ta'ala ulang sembahyang. Nah ya ini. Bilainya masih ada orang garing ya Allah kada pas sembahyang Allah. Nah itu masuk hutang dulu itu toh. Nah, tapi yang bagusnya aja lah beda kalau bisi duit yang bagusnya nih. Yang bagusnya olahan jalan. Ada bisi duit hutang an orang lain kada ada, sedangkan si depannya uyuh lawas benar berapa tahun, 10 tahun, 20 tahun. Hitung berapa nang sidin ketinggal sambayang. Duit nang banyak itu di kada akan sambayang ramai. Kan kita lagi adil beritaan itu dah. Jadi kada akan pokok-pokoknya lagi. Bagaimana pertanggungjawaban kita di akhirat? Kalau tahu digaring naik nih, punya pun orang garing biasa aja disuruh masih sambayang kada kawa bayang pamanya berdiri berduduk, kada kawa berduduk berebah, kada kawa berebah napa pakai kerupuk mata nih lagi nah, kada kawa pakai kerupuk mata pakai isyarat. Ini uyuh biasa aja umpamanya. Nah itu masih karena tuntutan itu tuh berduduk kawa aja masih. Berdiri yang pada kawat ada sembahyang, nah itu karena hitungan dia masih tetap. Nah ini nih, nah ini hati-hati nih, dia nang bagusnya itu di nganuakan aja sudah di kada akan upah anu diurang. Ayo soal nang
umpamanya sawat nang sabulan nang kalau 5 waktunya unjuki umpamanya karena banyak isi harta macam-macam nah seikung orang punya 5 juta sabulanan lah 5 waktu seikung orang kalau 5 juta orang bertiga aja sebulan kali sebulan ayo berapa sudah nah, 1 juta seorang sebulan itu 5 waktu terus digawe berarti 3 bulan dahulu melarang mengurangi nah itu nah tapi nih ngalahin hati ya Allah apalagi orang banyak bisi anak umpamanya masih kok kada usah dibagi kita kada usah dikadakan kita hajaran mantupnya sudah sidin mati ya sudah nah ya aneh bininya kada ada duitnya nah paksa dikadakan seorang nih kada akan tapi lah nang paling nih nang anunya ini nah bilainya ada nang hanyar haja mati itu nah hari ini dipatah malamnya bilainya hendak supaya tahibur mayat di dalam kubur itu sampai yang hadiah selama 1 minggu sampai yang hadiah kali bisa manggawi unjuk anu diurang malah ada tuh kena ada panghiburnya di dalam kubur kena kalau pang inul gratis tak ada itu tuh rumah irama nggak ada ilmu sukaisi kah kada siapa malaikat kena nama hibur iya nang kada merasa sepi nih tuh di dalam kubur nah itu tuh ada tuh di dalam kitab mana tuh ada kalimat nah bilainya ada meninggal dunia siang malam tuh langsung digawe sampai yang hadiah maka mayit nang di dalam kubur pacaran tahibur kena siapa nang hibur bukan para malaikat kena mahibur kada merasa sunyi nyaman itu tuh nah semingguan kada kawa mereka diisi duit seorang gawi seorang itu tuh kayak apa sih usalinya macam-macam usalinya usali sunatal hadiyati rakataini lillahi ta'ala aku sembahyang sunat hadiah 2 rakaat karena Allah Ta'ala di dalam hati gitu tuh binian kah lakian kan begini kada masalah atau pulang usali sunat rakataini lillahi ta'ala aku sampai yang sunat 2 rakaat karena Allah Ta'ala iya juga gitu toh nah ini sama aja sampai yang sunat 2 rakaat tapi ada kena khusus doanya itu toh karena ayatnya yang dibaca karena yang pertama itu membaca Allahu Akbar sudah itu baca Allah Akbar hanya baca Fatihah sudah membaca Fatihah hanya baca ayat kursi sekali sudah baca ayat kursi hanya baca surat Al-Haqqul Takatsur itu sudah itu hanya baca Qul huwallahu 11 kali ayat kursi Al-Haqqul Takatsur sekali aja hanya namanya ini apa ayat kursi Al-Haqqul Takatsur hanya Qul huwallahu 11 kali rakaat kedua sama itu tuh nah, memang hajat nih tuh iya nang orang banyak lehar raya no sampai yang hadiah bungkas kantong kaibakan amplop ada nang bercatat siapa nang pandulan mau unjuk itu didahulukan digawe nah ayo ada bermalaman di masjid nang gawe itu aja lapang berebah di masjid betul 5 menit sambung pulang atau bukan itu maka catatannya 141 orang mau unjuk bermalaman menggawe itu dah namanya kali tahu tuh dari kemana ini digawe namanya kali tahu caranya anak kadang ngalih rampung pemberitaan BBM ini sampai ngarannya buka ampun sampai sekali gawe aja pahalanya pang berbagi ada bagian kalau pang beda sedikit pahala ada sama rata beritaan apa anak cangkal pang gawe itu gawe lingkungan sampai subuh ada habis kita soal ayo orang sampai yang hadiah itu sekali gawe orang 100 ikung jeung kawat itu pahalanya tatap ada kurang gak punya hendak itu gawe lingkungan situ. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dan lagi memurahkan rezeki kita. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah, dosa ibu bapak kita, dosa anak-anak kita, dosa laki-laki kita, dosa bini-bini kita, dosa orang yang sayang kepada kita dan dosa guru-guru kita. Mudah-mudahan kita disita kumpul di akhirat dikumpulkan oleh Allah beserta Rasulullah dan beserta orang-orang soleh. Harapan kita berkah kita menuntut ilmu dan mudah di akhir hayat kita mudah mengucap kalimah la ilaha illallah mati dalam keadaan beriman bighairi hisab. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Al-Fatihah.
Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fatah ya Razaq ya Alim, ya Fatah ya Razaq ya Alim, ya Fatah ya Razaq ya Alim. Kulluha minal hadirin. Allah razuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.